Pak Dr. Sawedi. Kalau kita lihat ini seperti kata Pak Dr. Sawedi tadi, konflik lama yang sepertinya memang masih belum hilang atau bekasnya ini masih ada hingga adanya pemimpin-pemimpin baru, tapi memang masalah ini masih belum bisa selesai dari dulu. Nah, untuk pembangunan Stadion Mato Angin sendiri yang kemarin kata Pemkot Makassar siap jika diberikan wewenang untuk menghandle pembangunan Stadion Mato Angin. Namun Pemprov Sulsel malah meminta dana hibah ke Pemkot Makassar sekitar 200 miliar saja karena memang sudah desainnya sudah ada, anggarannya juga sudah ada di situ. Tapi ini sepertinya mereka sama-sama ingin membangun Stadion Mato Angin dengan cara mereka sendiri, tapi tidak bisa kompak gini. Gimana nih Pak Dr. Sawedi? Saya kira juga ada etika dalam berkomunikasi ya, khususnya dalam konteks pemerintahan gitu. Jadi mestinya kalau saya, ya Pemkot Makassar uruslah urusan pemerintah Kota Makassar. Ya. Tidak perlu mengurus urusan pemerintah provinsi. Dan artinya apa? Dua-duanya ini kan punya pekerjaan rumah yang sangat berat, gitu loh. Jadi ketimbang mengomentari tanggung jawab atau urusan masing-masing, ya kalau tidak mau saling berkomentar, ya saling mendukung gitu. Ya saya setuju dengan Pandi Akbar tadi, itu sayang ini aset negara. Ini Stadion Mato Angin ini punya sejarah yang panjang. Stadion Mato Angin ini menjadi tuan rumah PON keempat loh, tahun 1957. Dan itu salah satu stadion kebanggaan bukan hanya di Sulawesi Selatan pada waktu itu, tapi di Indonesia. Itu menurut catatan saya itu cuma ada 3 ya stadion yang selevel di masa itu. Yang sampai sekarang juga seperti Manahan Solo, kemudian juga apa namanya yang di Palembang dan juga satu yang di Bali kan, segala macam, dan apa namanya yang di Makassar ini gitu. Jadi sayang kalau tidak dimaksimalkan gitu. Nah, olehnya itu waktu Pak Gubernur menyindir bahwa kami kalau perlu Pemkot Makassar menghibahkan, sebenarnya itu sindiran yang sangat halus gitu loh. Bila urus urusanmu lah, nggak usah urus lagi provinsi gitu loh. Toh masalah-masalah yang terjadi di Pemkot Makassar ini kan banyak sekali, Bung. Jadi coba kita lihat tuh rumah sakit Batua yang sudah mangkrak gitu kan segala macam, sampai sekarang sudah bermasalah di level kepolisian kan segala macam. Jadi sebenarnya Pak Wagub itu ingin menyindir gitu. Hai Bung, udahlah urus urusanmu lah. Tidak usah diurus ini ya. Kalau mau mengkomunikasikan ya kita bertemulah secara diam-diam gitu kan. Tidak perlu melibatkan apa namanya komunikasi secara publik seperti itu gitu, dan itu juga tidak elok rasanya karena saya melihatnya begini, kenapa kira-kira Pak Wali Kota itu tiba-tiba ingin seolah-olah jumping dan mengambil alih pembangunan Stadion Mato Angin, karena beberapa waktu yang lalu itu kan Pak Taufan Pawe sempat viral kan, dia punya apa namanya seperti berkomitmen gitu untuk menjadikan Stadion Parepare itu, stadion di Makassar itu sebagai home base PSC Makassar. Nah, saya kira itu salah satu pemicu, dan ya bisa saja Pak Dhani Pomanto merasa bahwa loh kok jauh sekali ke Parepare, ini kan ada Makassar gitu. Ya, tapi jangan lupa membangun stadion itu bukan 1 minggu 2 minggu gitu, prosesnya sangat lama gitu. Dan seharusnya ya tahapan-tahapan yang seperti dia lakukan Pemprov itu kan sudah benar. Itu sudah ada detail engineering desainnya, DED-nya segala macam. Kemudian sudah dilakukan penyesuaian ya dari kurang lebih berapa tuh 25.000 ke 15.000 apa namanya tempat duduk ya. Yang awalnya itu atapnya mengelilingi ya keseluruhan wilayah stadion, sekarang tinggal di apa namanya di sisi timur dan sisi barat saja gitu. Saya kira penyesuaian desain dan anggaran itu perlu diapresiasi. Dan kemudian kalau Pemkot Makassar ingin mendukung, ya bantulah dari segi regulasi. Seperti tadi itu dipersoalkan mengenai andal lalinnya. Ya dibantulah supaya dipercepat itu andal lalin kan segala macam. Atau kalau ada urusan ya entahlah yang bersifat koordinatif dengan pemerintah Kota Makassar, ya dibantulah. Toh kemarin-kemarin itu kan Pak Dhani Pomanto juga sempat menawarkan bantuan untuk pembangunan Masjid Kuba 99. Jadi kan kenapa tidak dilakukan hal yang sama gitu. Jadi apa namanya
tidak perlu seolah menyindir bahwa Pemprov tidak sanggup untuk membangun Stadion Mato Angin gitu. Ya tawarkan aja bantuan tanpa pengecualian gitu. Ya Pemkot ingin memberikan hibah nih ke itu supaya percepat. Udah titik gitu. Tidak perlu lagi bilang mau mengambil alih apa segala macam. Wah, itu kan itu kan sesuatu yang menurut saya sangat agresif ya dari segi pola komunikasinya. Tentu PLT Gubernur tersinggung gitu. Tentu tersinggung gitu. Jadi saya pikir ya ini sebagai pengamat publik ya, sebagai sosiolog, saya cuma bisa menghimbau aja berdasarkan analisis yang terjadi di lapangan gitu kan, karena peran kita ini sebagai masyarakat harus berpartisipasi aktif lah sesuai dengan kompetisi kita masing-masing. Kompetensi kita ini ya udah sekedar memberikan masukan supaya pola komunikasi publik ini diperbaiki dan pembangunan baik di level kabupaten kota atau provinsi itu berjalan secara lancar. Hanya itu harapan kita semua supaya stadion kebanggaan kita ini yang sangat bersejarah bisa beroperasi kembali dan bakat-bakat muda dari pesepak bola Makassar yang memang punya warisan sejarah yang sangat panjang ya dari almarhum pahlawan kita Ramang itu bisa diwariskan kembali gitu dan muncul bakat-bakat pesepak bola yang bisa muncul di level nasional bahkan di level internasional. Saya kira gitu Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Dr. Sawidi. Saya kembali ke Pak Andi Akbar. Pak Andi Akbar, dengan banyaknya proyek-proyek yang mangkrak gitu ya. Kalau kita berbicara stadion, ada Stadion Barumbung juga yang kemarin juga sempat digaung-gaungkan awal-awal, tapi sekarang justru terbengkalai. Nah, sekarang kita melirik Stadion Mato Angin yang kembali dibongkar. Sudah dibongkar, tapi pembangunannya kita ini masih harap-harap cemas karena memang PSM Makassar sudah kembali berkompetisi di Liga Indonesia, tapi jadi kita khawatirnya stadion kita ini kapan selesainya. Kalau dari Pak Andi Akbar sendiri, gimana nih Pak Andi Akbar? Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan di pembicaraan yang lalu, bahwa kalau untuk penyelesaian Stadion Mato Angin ini kan pasti membutuhkan waktu. Paling di akhir 2023, kalau itu berjalan lancar, tidak ada masalah, ya, stadion itu baru bisa kita gunakan. Alternatif yang bisa dimaksimalkan adalah seperti yang saya sampaikan di pembicaraan yang lalu itu, bagaimana kita menyelesaikan Stadion Barumbung saja ini. Stadion Barumbung ini kan paling 100 miliar atau 150 miliar itu sudah kelar. Jadi inilah yang perlu juga memang mungkin perlu didiskusikan. Kalau dananya kurang, mau membantu, ya dibicarakan saja pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam hal ini Pak DP dengan Pak Pelaksana Tugas. Ini duduk bersama. Kalau memang niatnya ikhlas untuk membina atau membangun Stadion Mato Angin ini, duduk bersama, kemudian dibicarakan dananya berapa dari misalnya pemerintah kota, hibah yang diberikan pemerintah kota, kemudian berapa dari provinsi. Selain itu mencari sumber-sumber dana lain agar Stadion Mato Angin ini kalau perlu, kalau menurut saya jangan 20.000 tempat tidur, tempat duduk. Tempat duduk ya. Kapasitasnya, karena kalau kita lihat tempat duduknya ini kan hanya bertambah 5.000 saja dari stadion yang lalu. Ya. Ini kan rugi sebetulnya kalau menurut saya. Baik kalau misalnya dijadikan sampai 30.000. Itu alternatif lain yang bisa saya kira bisa dilakukan agar kita cepat memiliki stadion yang bisa digunakan home base oleh PSM. Karena kalau misalnya konflik-konflik komunikasi yang dilakukan oleh kedua pemimpin kita ini seperti ini terus, tentu tidak produktif untuk pembangunan sarana olahraga Mato Angin ke depannya. Saya kira ada pihak-pihak tertentu, apakah siapa dari anggota DPR memfasilitasi, mempertemukan kedua pemimpin ini, ataukah Pak Wali Kota kita, Pak DP, Lego datang ke Pak Pelaksana Tugas Gubernur, kalau misalnya memang ikhlas ingin membantu pemerintah provinsi menyelesaikan Stadion Mato Angin, saya kira itu akan lebih kesatria, lebih bijak, dan masyarakat pasti menilai bahwa memang komitmen Pak Wali ini memang ikhlas untuk membantu dalam hal penyelesaian Stadion
Matuanging ini. Saya kira seperti itulah yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini. Selesaikan kalau misalnya tidak bisa Matuanging, ya Barumbung cepat saja yang dia diselesaikan kalau menurut saya. Saya kira demikian.